Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman filillah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah selalu senantiasa memberikan kita perlindungan serta nikmat sehat dan iman. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman semua, di sini aku ingin bercerita tentang kisah Khalifah Utsman bin Affan. Teman-teman di sini udah ada yang tahu sosok beliau? Iya benar, beliau adalah salah satu seorang sahabat Rasulullah yang 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita kenal sosok beliau. Beliau dilahirkan dari seorang ayah yang bernama Affan bin Abi al-As dari suku Bani Umayyah dan ibunya yang bernama Arwa binti Quraisy dari Absams. Kedua suku tersebut adalah suku terpandang dan terkaya Quraisy di Mekah. Sayyidina Utsman memiliki satu saudara perempuan yang bernama Aminah. Sayyidina Utsman terlahir di kota Thaif. Ia tercatat sebagai salah satu dari 22 orang Mekah yang tahu cara menulis. Masya Allah banget kan teman-teman. Ayahnya meninggal di usia muda saat berpergian ke luar negeri, meninggalkan Sayyidina Utsman dengan warisan yang sangat besar. Ia menjadi pedagang seperti ayahnya dan bisnisnya berkembang, membuatnya menjadi salah satu orang terkaya di antara orang Quraisy. Sayyidina Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi dan juga khalifah ketiga dalam Khulafaur Rasyidin. Beliau dikenal sebagai pedagang yang kaya raya dan handal dalam bidang ekonomi, namun sangat dermawan. Ia masuk Islam atas ajakan Abu Bakar dan termasuk golongan as-sabiqunal awalun yang artinya golongan yang pertama-tama masuk Islam. Ia pun mendapati julukan Zunnurain. Teman-teman di sini ada yang tahu arti Zunnurain itu apa? Ya, benar sekali, yaitu memiliki arti dua cahaya. Julukan ini didapati karena Sayyidina Utsman telah menikahi putri kedua dan ketiga dari Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Kita kenalin sifat dan karakter Sayyidina Utsman bin Affan ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada sifat pendiam. Dari sifat pendiam inilah mengantarkan beliau menghindari dialog yang mengandung perdebatan panjang ataupun berbicara pada hal yang mengandung kesia-siaan. Yang kedua, pemalu. Dari sifat pendiamnya, Sayyidina Utsman bin Affan dikenal juga sifatnya pemalu. Sampai-sampai malaikat pun segan terhadap dirinya. Yang ketiga, tutur kata yang indah. Sosok Abdurrahman bin Khatib pernah mengatakan, "Aku tidak pernah mendengar seorang sahabat Nabi SAW yang lebih indah bahasanya dan lebih bijak tutur katanya, melebihi Sayyidina Utsman bin Affan." Yang keempat, sifat dermawan. Sayyidina Utsman bin Affan telah dikenal kedermawaannya. Beliau dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menggenggam sepertiga dunia hingga kekayaannya yang masih bertahan hingga sampai sekarang. Karena itulah, ia memiliki tabungan atas namanya sendiri di salah satu bank Saudi Arabia. Dari tabungan tersebut, kini telah berdiri Hotel Bintang 5 dengan nama Hotel Utsman bin Affan. Potensi kekayaan dari hotel ini bisa mencapai 150 miliar per tahun teman-teman. Tabungan tersebut hasil dari pengembangan hartanya yang bersumber dari sumur biru yang dulu beliau beli dengan harga 38.000 dirham yang kemudian ia wakafkan untuk kepentingan umat Islam. Kemudian kita lihat kebijakan dan prestasi selama masa kekhalifahan Sayyidina Utsman bin Affan. Yang pertama, pembukuan mushaf Al-Quran. Yang kedua, merenovasi Masjid Nabawi. Yang ketiga, pembentukan angkatan laut. Yang keempat, perluasan wilayah Islam. Tidak lupa kemuliaan yang dimiliki Sayyidina Utsman bin Affan. Yang pertama, mampu melihat dosa orang lain. Diceritakan dalam kitab Al-Tabaqat Taj Al-Subki bahwa ada seorang laki-laki bertamu kepada Sayyidina Utsman. Laki-laki itu baru saja bertemu dengan seorang perempuan di tengah jalan, lalu ia menghayalkannya. Sayyidina Utsman berkata kepada laki-laki itu, "Aku melihat ada bekas zina di matamu." Laki-laki itu bertanya, "Apakah wahyu masih diturunkan setelah Rasulullah SAW wafat?"
Sayyidina Utsman menjawab, "Tidak, ini adalah firasat seorang mukmin." Sayyidina Utsman mengatakan hal tersebut untuk mendidik dan menegur laki-laki itu agar tidak mengulangi apa yang telah dilakukannya. Yang kedua, memiliki tongkat keramat. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Jajah Al-Ghifari mendekati Sayyidina Utsman yang sedang berada di atas mimbar. Jajah merebut tongkat Utsman lalu mematahkannya. Belum lewat setahun, Allah Subhanahu wa taala menimpakan penyakit yang menggerogoti tangan Jajah hingga menyebabkannya mati. Inillahi wa inna ilaihi raji'un. Riwayat Al-Barudi dan Ibnu Sakan. Yang ketiga, berbicara dengan Rasulullah SAW menjelang wafatnya. Diceritakan bahwa Abdullah bin Salam mendatangi Sayyidina Utsman yang sedang dikurung dalam tahanan untuk mengucapkan salam kepadanya. Sayyidina Utsman bercerita, "Selamat datang saudaraku, aku melihat Rasulullah SAW dalam ventilasi kecil ini." Rasulullah bertanya, "Utsman, apakah mereka mengurungmu?" Aku menjawab, "Iya." Lalu beliau memberikan seember air kepadaku dan aku meminumnya sampai puas. Rasulullah SAW berkata lagi, "Kalau kamu mau bebas, niscaya kamu akan bebas. Dan kalau kamu mau makan bersama kami, mari ikut kami." Kemudian aku memilih makan bersama mereka. Pada hari itu juga Sayyidina Utsman terbunuh dan wafat dalam keadaan syahid. Sekian yang saya dapat sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada kekurangan dan kesalahan atau kritik, bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.